Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil presentasi kami dengan materi sejarah pendidikan dunia. Kelompok kami terdiri dari Jerika Faiza Utami dengan nomor presensi 15, Mariatul Kiftiyah nomor presensi 22, Melani Dwi Rahmawati nomor presensi 25, Muhammad Bahtiar Effendi nomor presensi 30, dan Muhammad Habib Basyarudin nomor presensi 31. Sejarah pendidikan dunia. Perkembangan pendidikan di Eropa pada masa klasik. Perkembangan pendidikan di Yunani. Pada masa Yunani kuno terbagi menjadi dua tempat sebagai perkembangan pendidikan, yaitu Sparta dan Athena. Pada kedua negara ini terdapat berbagai perbedaan dalam dasar, tujuan, pelaksanaan pendidikan, dan pengajaran. Untuk yang pertama yaitu Sparta. Sparta merupakan negara aristokrat militeristik, artinya negara harus diperintah oleh kaum bangsawan dan perkembangannya didasarkan pada kekuatan militer. Maka tujuan utama pendidikan di Sparta yaitu untuk mencetak menjadi tentara yang berani. Ciri-ciri pendidikan di Sparta yaitu pendidikan hanya diperuntukkan untuk warga negara yang merdeka, yang berarti bukan budak. Lebih mengutamakan pendidikan jasmani, serta anak-anak yang telah mencapai umur 7 tahun diasramakan. Yang kedua yaitu Athena. Perkembangan pendidikan di Athena memiliki tujuan utama, di antaranya yaitu membentuk tentara dan warga negara. Jika dibandingkan dengan pendidikan di Yunani, Athena memiliki perbedaan yang terletak pada materi pengajarannya, yaitu adanya pendidikan rohani di samping pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani seperti bergulat, lempar cakram, melompat, lempar lembing, serta muzis, dan pendidikan rohani seperti membaca, menulis, berhitung, nyanyian, dan musik. Perkembangan pendidikan Romawi. Pendidikan Romawi tampak lebih sederhana dan lebih disesuaikan dengan kebutuhan negara jika dibandingkan dengan pendidikan Yunani. Sistem perkembangan pendidikan di Romawi mengalami dua masa, yaitu pendidikan Romawi lama. Pendidikan pada zaman ini mengutamakan membentuk warga negara yang setia dan berani, siap berkorban, membela kepentingan tanah air, serta warga negara yang cakap menjadi tentara. Pendidikan yang diselenggarakan hanya berlaku untuk bangsawan. Materi pelajarannya meliputi membaca, menulis, dan berhitung. Hal yang diutamakan dalam penyelenggaraan pendidikan ini adalah pendidikan jasmani dan kesusilaan. Pendidikan Romawi baru. Sistem pendidikan pada zaman ini lebih berkembang daripada zaman sebelumnya, karena mengutamakan pendidikan rasio dan kemanusiaan. Pendidikan yang terbentuk di antaranya, seperti sekolah rendah, materi pelajarannya seperti membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah menengah, materi pelajarannya ilmu pasti, filsafat, dan kesusastraan klasik. Sekolah tinggi, materi pelajarannya diajarkan seperti keahlian, pidato, hukum, serta undang-undang. Pendidikan pada zaman Romawi baru memiliki ciri khas dengan menghilangnya sifat praktis dan mulai berpedoman kepada filsafat. Perkembangan pendidikan di Asia pada masa klasik. Perkembangan pendidikan di Mesir. Pendidikan di Mesir bersifat susilah keagamaan, artinya bahwa semua aktivitas manusia ditujukan untuk berbakti kepada dewa-dewa. Ciri-ciri pendidikan pada masa ini yaitu sumber pengetahuan didasarkan pada kumpulan-kumpulan nyanyian pujaan untuk dewa, serta yang menyelenggarakan maupun menikmati pendidikan hanya dari kalangan para pendeta dan prajurit. Materi pembelajaran utama yang diajarkan diantaranya seperti membaca, menulis, berhitung, bahasa, ilmu ukur tanah, ilmu alam, ilmu binatang, bergulat, senam, atau musik. Perkembangan pendidikan di India. Dalam perkembangannya, pendidikan di India hanya dapat dinikmati oleh 3 kasta, di antaranya kasta Brahmana dan kasta Vaishya, menerima pengajaran dalam bentuk membaca, menulis, berhitung, dan ilmu siasat berperang. Sedangkan kasta Vaishya mendapatkan pengajaran dalam bidang pertanian. Kasta Sudra tidak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan hanya dapat melakukan pekerjaan sebagai budak. Ciri-ciri penerapan pendidikan di India antara lain, pendidikan agama menjadi hal yang paling utama dengan dasar ajarannya yaitu kitab Veda. Penyelenggara pendidikan hanya diperbolehkan dari kasta Brahmana. Tujuan pendidikan yaitu untuk mencapai kebahagiaan serta kesempurnaan mistik. Perkembangan pendidikan di Cina. Pendidikan di Cina memiliki ciri khas yang tidak menunjukkan bersama dengan ciri-ciri negara timur lainnya. Pendidikan anak-anak merupakan pendidikan bagi keluarga dan bagi negara. Tujuan pendidikan dan cita-cita hidup di Cina adalah Lao Tse dan Konfusius, yang memiliki arti kaitan antara hubungan manusia
dengan seluruh alam semesta, serta filsafat yang lebih membumi karena hubungannya dengan masyarakat langsung. Ciri-ciri pendidikan di Cina, yaitu pendidikan tidak dihubungkan dengan agama, melainkan dengan tradisi, keluarga, dan negara, yang merupakan pihak penyelenggara pendidikan. Memiliki tujuan pendidikan untuk mendidik kepala keluarga yang baik, suami yang setia, anak-anak yang patuh, pegawai yang rajin, warga negara yang jujur dan rela berbakti, serta tentara yang berani. Baik, selanjutnya di poin C ada perkembangan pendidikan Islam. Yang pertama ada teori pendidikan Islam. Para ahli sejarah Islam dengan tegas membedakan antara pendidikan Islam atau al-tarbiyah dengan pengajaran atau al-ta'lim. Dalam konteks ini, perbedaannya, pendidikan mencakup ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan al-ta'lim atau pengajaran. Nah, beberapa dasar psikologis pendidikan yang sangat penting yang bisa diambil sebagai pelajaran adalah yang pertama, al-idrak atau kognisi. Digunakan sebagai dasar utama pembelajaran. Yang kedua, para ahli pendidikan Islam menegaskan bahwa usia awal untuk pengajaran yaitu 6 tahun. Yang ketiga, ada pemahaman subjek didik. Pemahaman subjek didik ini tercermin dalam bagaimana guru bisa memahami kejiwaan dan kesehatan mental anak. Yang ketiga, ada pemahaman subjek didik. Pemahaman subjek didik ini tercermin dalam pemahaman guru dalam memahami kejiwaan dan kesehatan mental si anak. Hal itulah yang menjadi pijakan dalam keberhasilan pengajaran. Yang keempat, guru tidak boleh secara terang-terangan bersikap pilih-kasih atau diskriminatif terhadap murid-muridnya, karena anak sudah memiliki kepekaan terhadap sikap diskriminatif yang diterimanya, sehingga dapat menimbulkan suatu kebencian di kalangan murid-murid. Yang kelima, sanksi atau hukuman harus bersifat edukatif, yakni sanksi tersebut harus mampu membangun dan memperbaikinya. Yang keenam, dalam metode pengajaran, guru dituntut untuk memberi materi sesuai yang dipahami oleh muridnya. Jangan sampai guru memberikan materi yang tidak proporsional dan tidak dipahami oleh siswanya. Aliran-aliran utama dalam pemikiran pendidikan Islam. Yang pertama ada aliran konservatif. Dalam aliran ini cenderung bersikap murni pada keagamaan. Ilmu dimaknai dengan pengertian yang sempit, hanya mencakup ilmu yang dibutuhkan pada saat ini dan memberi manfaat di akhirat. Untuk penuntut ilmu ini harus mengawali belajarnya dengan membaca Al-Quran, menghafal dan menafsirkan dengan belajar Al-Hadis. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Al-Ghazali, Nasiruddin Al-Tusi, Ibnu Jama'ah, Sahnun, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan Al-Qadisi. Yang kedua adalah aliran religius rasional. Beberapa tokoh dalam aliran ini adalah Iwan Al-Shafa, Al-Farabi, Ibnu Miskawai. Dalam aliran ini, pendidikan harus dipandang sebagai fenomena sosial yang tidak bisa dimengerti dengan baik tanpa dikaitkan dengan perilaku manusia atau masyarakat dan hal-hal yang mempengaruhinya, seperti cita-cita, kepentingan dan distribusi, potensi atau kekuatan di masyarakat. Nah, yang ketiga ada aliran pragmatis. Ibnu Khaldun adalah satu-satunya tokoh dalam aliran ini. Dilihat dari sudut pandang tujuan pendidikan, lebih banyak bersikap pragmatis dan lebih berorientasi pada aplikatif praktis. Ia membagi ragam ilmu yang perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan menjadi dua bagian, yaitu ilmu intrinsik, seperti contohnya adalah ilmu kalam, hadis, fikih, dan teologi, dan ilmu bernilai ekstrinsik, seperti bahasa Arab, hitung, dan sebagainya. Perkembangan pendidikan abad pertengahan, yang pada poin A ada pendidikan pada masa Renaissance. Renaissance adalah gerakan maknawiyah. Renaissance adalah kelahiran kembali kebudayaan klasik. Orang kembali mempelajari bahasa Latin dan Yunani serta filsafatnya. Ciri dari masa ini adalah manusia ingin bebas dari ikatan abad pertengahan dan berusaha mencari pedoman dalam kebebasan individu. Menjadi pendeta mulai ditinggalkan, mengarah pada masa kejayaan Republik Romawi. Cita-cita tersebut mendorong dipelajarinya berbagai pengetahuan. Berbagai aliran muncul pada masa ini, seperti humanisme, reformasi, dan kontra-reformasi. Pada poin B ada pendidikan pada masa realisme. Aliran realisme ini muncul pada bidang pendidikan kurang lebih pada tahun 1600. Tujuan dari aliran ini yang pertama adalah meninggalkan cara-cara pembentukan secara klasik pada masa humanisme. Yang kedua, mengarahkan perhatian kepada dunia nyata, kepada alam-alam dan benda-benda. Aliran ini muncul disebabkan oleh munculnya ilmu-ilmu kealaman dan ambruknya sistem pengajaran yang bersifat humanistik.
Karena realisme inilah dunia pengetahuan yang sampai saat itu masih terpengaruh oleh ajaran Aristoteles. Tokoh yang berperan dalam masa ini adalah Francis Bacon dan John Amos. Pada poin C ini ada pendidikan pada masa pencerahan atau Aufklärung. Gejala-gejala baru muncul pada abad ke-18, terutama pada masa pertengahan dari abad itu. Seluruh kegiatan manusia pada saat itu ditujukan kepada usaha untuk mengadakan pencerahan dari abad ke-8. Abad ke-8 ini adalah abad pertengahan yang roh zamannya dianggap berakhir setelah abad ke-18. Pada masa ini, manusia ingin bebas dari ikatan gereja dan tradisi. Hasilnya, gereja dan negara terpisah. Pada pendidikan, dituntut agar negara harus menyelenggarakan pendidikan atau pengajaran, terutama bagi rakyat umum, lepas dari pengaruh gereja. Dan tuntunan ini baru berhasil pada abad ke-19. Sejarah pendidikan Indonesia pada masa perjuangan. Perkembangan zaman telah membawa Nusantara memasuki suatu masa yang di dalamnya terjadi interaksi dengan bangsa Eropa. Interaksi tersebut kemudian membawa dampak yang luas dalam berbagai lapangan kehidupan, tidak terkecuali lapangan pendidikan. Pada tahun 1536, penguasa Portugis di Maluku yang bernama Antonio Galvano mendirikan sekolah-sekolah seminari untuk anak-anak dari pemuka-pemuka pribumi. Pada permulaan tahun 1850, didirikan sekolah kelas 1 atau kelas pertama yang lamanya 5 tahun. Sekolah ini disediakan pada anak-anak dari lingkungan pegawai pamong praja yang ditempatkan di kota-kota keresidenan. Konteks pendidikan dan pengajaran ini pada prinsipnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan di kantor-kantor pamong praja atau kantor-kantor yang lain. Akibat dari penerapan politik etis, pemerintahan kolonial menganggap sebagai tugas pokok di lapangan pendidikan adalah memberikan pengajaran rendah kepada bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhannya. Pada masa kekuasaan kolonial Belanda, terdapat dua jenis pengajaran, yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran bumi putra. Lalu oleh Jepang, sistem itu dihilangkan, hanya satu jenis sekolah rendah saja yang diadakan bagi semua masyarakat, yaitu sekolah rakyat 6 tahun atau Kokumingako, dan sekolah-sekolah yang berada di desa masih tetap ada dan namanya diganti dengan sekolah pertama. Masa pembangunan. Pelaksanaan Pelita 1 PJP 1 dicanangkan mulai 1 April 1969, maka pada tanggal 28 sampai 30 April 1969, pemerintah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan 100 orang pakar atau pemikir pendidikan di Cipayung untuk melakukan konferensi dalam rangka mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan nasional dan menyusun suatu prioritas pemecahan dan berbagai masalah tersebut, serta mencari alternatif pemecahannya. Salah satu hasil konferensi Cipayung itu ialah lahirnya Proyek Penilaian Nasional Pendidikan atau PPNP pada tanggal 1 Mei 1969 melalui SK Mendikbud tanggal 26 Mei 1969. Isi SK tersebut ialah bahwa dalam jangka waktu 2 tahun, Kemendikbud diubah menjadi 3 tahun. PPNP harus sudah berhasil menyusun strategi pendidikan nasional. Di dalam rumusan-rumusan kebijakan pokok pembangunan pendidikan selama PJP 1, terdapat beberapa kebijakan yang harus menerus dikemukakan, yaitu 1. Relevansi pendidikan, 2. Pemerataan pendidikan, 3. Peningkatan mutu guru atau tenaga kependidikan, 4. Mutu pendidikan, dan 5. Pendidikan kejuruan. Sistem pendidikan pada masa pembangunan. Ada tujuan pendidikan nasional, kurikulum pendidikan kejuruan, kurikulum pendidikan tinggi atau PT, sarana prasarana pendidikan, wajib belajar, tenaga kependidikan dan lembaga pendidik tenaga kependidikan atau LPTK, pendidikan kejuruan, pelatihan dan ketenaga kerjaan, pendidikan tinggi, inovasi pendidikan, pembiayaan, dan kualitas pendidikan. Yang terakhir adalah masa reformasi yang ditandai dengan kurikulum 1994 pada pemerintahan Habibie dan kelanjutan dari pemerintahan Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan sampai saat ini pada pemerintahan Joko Widodo. Setiap tahunnya, setiap periodenya terus berubah dari KPK hingga KTSP, dan pada saat ini menggunakan KTSP 2016 yang merupakan revisi dari
KTSP sebelumnya.